Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Syah. NIM saya 23314070111140 dari kelas T4F. Di sini saya akan bahas implementasi kriptografi. Jadi kriptografi itu sendiri adalah teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi tidak terbaca. Tujuannya apa? Adalah untuk menyembunyikan informasi rahasia dari akses pihak yang tidak berhak selama data berada dalam penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melalui proses enkripsi dan dekripsi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Jadi proses enkripsi mengubah dari plain text menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi itu sendiri mengubah dari ciphertext ke plain text dengan cara menggunakan algoritma kunci. Jadi ada 3 jenis algoritma kriptografi. Yang pertama simetris, kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi sama. Dan yang kedua asimetris, kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi tidak sama, menggunakan public dan private key. Dan yang ketiga hash, mengubah data menjadi bentuk lain yang tidak terbaca, tidak dapat dikendalikan ke data asal, jadi permanen. Di sini kriptografi simetris, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk menyandikan data dan mengubah informasi ke bentuk aslinya. Contohnya ada 3, Advanced Encryption Standard atau AES, dan kedua Data Encryption Standard atau DES, yang ketiga Triple DES. Jadi keuntungannya prosesnya cepat atau sederhana, tetapi kerugiannya jika kunci diketahui maka data bisa didekripsi. Jadi untuk mengenkripsi dan mendekripsi itu menggunakan kunci yang sama. Jadi kerugiannya jika diketahui maka data bisa didekripsi dan data yang rahasia, misalnya data pribadi, akan bocor. Jadi di sini saya akan bahas Data Encryption Standard atau DES untuk saya implementasikan. Sejarah dan latar belakang. DES distandarisasi pada tahun 1976 oleh National Bureau of Standards atau NBS. Sekarang disebut dengan NIST. Tujuannya adalah menyediakan standar enkripsi yang aman untuk pemerintah dan komersial. Meskipun kurang aman dibandingkan standar modern, DES tetap penting karena merupakan salah satu algoritma kriptografi yang paling berpengaruh dalam sejarah. Di sini tahapan atau proses enkripsi DES. Yang pertama yaitu permutasi awal. DES mengenkripsi blok data berukuran 64 bit menggunakan kunci. Proses enkripsi dimulai dengan permutasi awal. Blok plain text 64 bit mengalami permutasi awal. Permutasi ini mengatur ulang urutan bit dalam blok. Jadi permutasi awal adalah langkah pertama dalam mengubah plain text menjadi bentuk yang lebih kompleks, yang kemudian akan dienkripsi oleh serangkaian putaran. Pada proses yang kedua, yaitu putaran atau rounds, terbagi menjadi beberapa tahap. Setelah permutasi awal tadi, data dibagi menjadi 2, yaitu blok kiri dan blok kanan, masing-masing berukuran 32 bit. Selanjutnya, DES melakukan 16 putaran rounds. Setiap putaran melibatkan fungsi kompleks yang disebut fungsi F. Setiap putaran bertujuan untuk mencampur dan mengubah data sedemikian rupa sehingga sulit untuk diprediksi atau diinversi tanpa kunci yang benar. Selanjutnya, fungsi F itu sendiri yaitu ekspansi. Blok kanan R mengalami ekspansi menjadi 48 bit menggunakan tabel ekspansi. Dan XOR dengan subkunci, output ekspansi di XOR-kan dengan subkunci 48 bit yang dihasilkan dari kunci utama 56 bit. Fungsi F adalah inti dari setiap putaran dalam DES. Fungsi ini menggabungkan ekspansi XOR dengan subkunci, substitusi Xbox, dan permutasi P untuk mencapai efek kriptografi yang kuat. Kotak substitusi Xbox
yaitu hasil XOR tadi dimasukkan ke dalam 8 kotak substitusi atau Xbox. Setiap Xbox menerima input 6 bit dan menghasilkan output 4 bit. Xbox memperkenalkan non-linearitas yang sangat penting untuk keamanan DES. Tanpa Xbox, DES akan rentan terhadap serangan linear cryptanalysis. Selanjutnya permutasi P-box, yaitu output dari Xbox mengalami permutasi untuk mengatur ulang bitnya. Selanjutnya XOR dengan blok kiri, output permutasi P di XOR-kan dengan blok kiri. Setelah 16 putaran, blok kiri dan blok kanan akan ditukar posisinya. Permutasi akhir dan pembangkitan subkunci. Permutasi akhir mengembalikan bit-bit ke urutan yang berbeda dari awal. Pembangkitan subkunci memastikan bahwa setiap putaran menggunakan kunci yang berbeda, meningkatkan keamanan. Jadi final commutation ini blok data yang dienkripsi akan dikembalikan ke permutasi awal. Hasilnya adalah ciphertext 64 bit. Yang kedua, bangkitan subkunci. Kunci dari 56 bit mengalami transformasi untuk menghasilkan 16 subkunci 48 bit berbeda, satu untuk setiap putaran. Jadi kelebihan dan kekurangan DES. Yang pertama, kelebihannya relatif cepat. Yang kedua, diuji secara ekstensif. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Tetapi untuk kelemahannya atau kekurangannya, terlalu pendek untuk keamanan modern karena ukuran kunci 56 bit dan jumlah putaran cuma 16. Jadi jangan gunakan DES untuk aplikasi keamanan baru. DES adalah algoritma penting, tetapi tidak lagi aman untuk digunakan dalam aplikasi modern. Algoritma yang lebih aman bisa kalian gunakan seperti AES ataupun yang lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi. Jadi di sini saya menggunakan library PyDes dan menggunakan library Binasci untuk mengubah dari data menjadi heksadesimal. Lalu selanjutnya untuk ini dev encrypt des baris ke-4 sampai ke-7. Fungsi ini saya gunakan untuk mengenkripsi data. Jadi dengan menggunakan metode CBC dan 4 PKC S5, lalu saya bisa mengenkripsi data. Lalu di sini ada fungsi deskripsi digunakan untuk mendeskripsi data. Jadi hasil akhirnya adalah plain text asli. Yang ini sebelumnya dari plain text. Ini sebenarnya dari plain text menjadi heksadesimal atau bentuk enkripsi. Lalu fungsi ini yaitu deskripsi untuk mengubah dari bentuk heksadesimal menjadi plain text asli atau plain text kembali. Di sini contoh penggunaannya. Untuk key-nya saya menggunakan tracker 1. Kunci ini harus 8 bit. Lalu datanya saya masukkan seperti data Anda akan hilang jika tidak segera dienkripsi. Ini isinya bebas saja. Lalu ini enkripsi adalah untuk menampilkan data terenkripsinya, data ini. Lalu untuk deskripsi yang ini juga untuk menampilkan datanya. Maksudnya yang di atas untuk data enkripsi, data bentuk heksadesimal. Lalu untuk ini untuk menampilkan data terenkripsi, data dari yang sudah didekripsi. Baiklah, saya akan coba run. Nah, di sini muncul data terenkripsi bentuk heksadesimal seperti ini. Setelah itu data terdekripsi akan muncul data yang saya tuliskan tadi. Data akan hilang jika tidak dienkripsi. Baik, selanjutnya misalnya kita ubah
Untuk key-nya harus 8 bit. Saya ubah dengan nama saya. Untuk datanya ini saya akan ubah juga. Oke, begini saja. Saya run. Di sini juga muncul data terenkripsi. Lalu di bawahnya data terdekripsi. Isinya halo, info bukber. Tapi biasanya wacana.